Terdengar lagi bisikan dari dalam. Udah mulai cocok. Tinggal nunggu penuh. Enggak, Deketin. enggak. Namun tiba-tiba, kaki si Raka ini melangkah sendiri, maju secara perlahan. Masuk. Kalau suara itu udah bukan dari luar, tapi dari dalam kepala lu sendiri, lu masih yakin itu bukan nyata? Cuy, kalau lu dengar suara dari luar, lu masih bisa hindarin kan? Kayak lu tutup telinga, lari, dan pergi. Tapi kalau suaranya dari dalam kepala lu sendiri, lu mau kabur kemana? Karena kalau udah kayak gitu, yang lu lawan itu bukan sesuatu dari luar, tapi sesuatu yang udah mulai jadi bagian dari diri lu. Dan itu yang terjadi pada Raka. Setelah kejadian shift malam sebelumnya, Raka pulang pagi itu. Tapi rasanya si Raka itu nggak pulang. Dia duduk di kamar kosnya, terdiam, tatapannya kosong, tangannya gemeter, dan di kepalanya dia terasa sunyi. Beberapa jam berada di kamarnya, si Raka ini ngerasa tenang cuy. Dia pikir itu semua udah selesai. Sampai si Raka ini mau tidur. Dan saat si Raka ini mau nutup matanya, tiba-tiba Jangan tidur. di saat itu juga si Raka ini langsung melek, kembali duduk dan nafasnya terasa berat. Dia itu nengok kanan kiri, gak ada siapa-siapa. Tapi suara tadi itu kedengeran jelas banget oleh si Raka. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan sejak itu cuy, setiap beberapa menit ada bisikan. Kadang cuma satu kata. Lihat. Datang. Dekat. Terkadang cuma suara nafas. Tapi yang Raka rasakan itu kayak ada orang lain di dalam kepalanya. Di malam berikutnya, di saat si Raka ini harus balik kerja lagi. Tapi kali ini Raka sendiri tuh gak yakin kalau Raka sendiri yang jalan. Karena yang Raka rasakan kayak tubuhnya itu gerak sendiri. Dan setibanya Raka di pabrik rokok tua tersebut, pos security saat itu lagi kosong. Dan Pak Darto si satpam senior masih nggak kelihatan. Dan di kaca pos tersebut si Raka ini ngeliat dirinya sendiri. Tapi cuy, bayangan si Raka ini kayak yang telat beberapa detik. Bahkan bayangan si Raka ini terlihat tersenyum. Padahal si Raka sendiri waktu itu nggak senyum. Dan senyumnya itu lebih lebar dan lebih maksa. Di saat si Raka mengetahui hal tersebut, si Raka ini mundur secara perlahan. Dan tiba-tiba terdengar lagi bisikan dari dalam. Tepat jam 10 malam, si Raka ini harus melakukan tugasnya, yaitu patroli keliling pabrik. Dan di saat si Raka ini melakukan tugasnya tersebut, Raka ini harus masuk ke dalam pabrik tersebut. Dan begitu si Raka masuk ke pabrik, sekarang itu semuanya kelihatan berbeda. Lorong yang kemarin panjang, sekarang itu kayak yang lebih sempit. Mengetahui hal itu, si Raka cuman kebingungan cuy. Dan lampu di dalam pabrik itu terlihat lebih redup. Dan sekarang berkedip kayak yang sinkron dengan detak jantungnya si Raka. Dan bau tembakau dari dalam pabrik tersebut sekarang itu bukan gak cuman bau, tapi lebih ke pahit,
rasa pahit yang nempel di lidah. Hingga pada akhirnya si Raka ini masuk kembali ke ruang produksi dan mesin itu udah nyala lagi tanpa suara di awal. Langsung hidup dan tiba-tiba ada sosok itu lagi. Dan kali ini sosok itu cuma berdiri, diam, gak gerak dan gak ngejar. Sosok itu kali ini cuma ngeliatin si Raka. Dan di kepala si Raka terdengar suara itu lagi dan lebih jelas. Deketin. Ngedengar suara itu lagi, si Raka ini langsung gemeteran. Dan si Raka ini cuma bisa ngejawab, "Enggak, Deketin. enggak." Namun tiba-tiba kaki si Raka ini melangkah sendiri, maju secara perlahan. Gantian. Saking ketakutannya, si Raka ini sampai menangis. Dia itu sadar, dia nggak sepenuhnya lagi bisa ngontrol tubuhnya sendiri. Dan di saat si Raka ini udah deket dengan sosok tersebut cuy, sosok itu cuma tersenyum ke Raka. Dan secara perlahan, mulut sosok tersebut terbuka. Dan dari dalam mulut sosok tersebut cuy, keluar asap hitam. Asap yang sama yang keluar dari tubuh sosok tersebut. Dan asap yang keluar dari mulut sosok tersebut masuk secara perlahan ke tubuh si Raka. Dan suara itu sekarang bukan hanya lagi dari kepala si Raka, tapi dari seluruh tubuh si Raka. Masuk. Dan seketika si Raka ini jatuh pingsan cuy. Dan setelah beberapa lama si Raka ini terbangun. Pabrik kembali sunyi, mesin kembali mati, dan keadaan pabrik waktu itu gelap. Semuanya terlihat seperti yang normal. Saat itu si Raka mencoba berdiri, walaupun dia sendiri masih ngerasa lemes. Secara perlahan dia itu berjalan menuju pintu keluar. Dan tepat di kaca jendela, si Raka ini ngelihat bayangannya sendiri. Dan kali ini cuy, gerakan bayangannya ini malah terlihat bergerak lebih dulu. Bayangannya itu tersenyum. Dan senyuman dari bayangan si Raka ini, senyumannya itu lebih lebar, lebih gelap. Dan dari mulutnya keluar satu bisikan. Dan suara itu bukan suara si Raka. Udah mulai cocok. Tinggal nunggu penuh. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.